Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu la takum minal a'mali muflisan wala minal ahwali khaliyan. Ayyuhal waladu he iling-ilingo anak, la takun ojo ono sapa sira minal a'mali saking pira-pira amal iku muflisan wong kang bangkrut, iku muflisan wong kang bangkrut atau wong kang melarat. Wala minal ahwali lan ora saking pira-pira tingkah iku kholian kang sepi, iku kholian kang sepi. Wa tayakkon lan ngeyakinono sapa sira, wa tayakkon lan ngeyakinono sapa sira annal ilma ing sak temene ilmu al-mujarrad kang den sepeaken saking amal, al-mujarrad kang den sepeaken saking amal iku layak khudu ora bisa nulung apa al-ilmal mujarrad bil yadih kelawan tangane wong kang alim, bil yadih kelawan tangane wong kang alim. Misaluhu utawi contone al-ilmal mujarrad la ya'khudhu bil yad iku laukanah lamun ono iku ala rajulin ing atase wong lanang fi bariyatin ing dalem alas atau oro-oro, fi bariyatin ing dalem alas apa asyratu asyafin 10 pira-pira pedang, hindiyatin kang bangsa Hindi, ma aslihatin sertane pira-pira pedang ukhra kang weneh. Wa kana lan ono sapa ar-rajulu wong lanang iku syuja'an kang kendel, iku syuja'an kang kendel wa ahla harbin lan ahli perang. Fahamalah nuli nyerang alaihi ing atase rajulun syuja'un itu apa asadun macan, awimun kang agung atau kang gede, muhibun kang meden-medeni. Fama moko utawi opo iku zandukah penyono sira, hal tadfa'u ono to bisa nolak opo al aslihatu piro-piro pedang, opo al aslihatu piro-piro pedang
syarrahu ing olone asadun anhu saking rajul bila istimaliha kelawan tanpa nggunakaken aslihah wa darbiha lan mukulaken aslihah wa minal ma'lumi lan iku setengah saking perkara kang maklum atau perkara kang wis den weruhi annaha utawi sak temene al aslihah iku la tadfa'u ora bisa nolak apa aslihah illa bitahriki angin kelawan ngobahaken wadar bilan mukul fakadha moko koyo mengkene la tadfa'u illa bitahrik wadarbi lau qara'ah lamun maca sapa rajulun wong lanang mi'ata alfi mas'alatin ing 100.000 masalah ilmiyatin kang bangsa ilmu wa ta'allamaha lan belajar sapa rajul ing mi'ata alfi masalah walam ya'mal lan orang ngamal sapa rajul biha kelawan mi'ata alfi masalah la tufiduhu moko ora maidai opo mi'ata alfin ing rajul illa bil amali angin kelawan amal wa misluhu lan iku sepadane ilmul mujarrad aidan halimaneh iku laukanah lamun ono iku lirajulin kaduwe wong lanang apa hararatun loro panas wa maradun lan loro safrawiyun kang bangsa kuning yakunu moko ono apa ilajuhu nambani rajul iku bisakan jabini kelawan ramuan sakan jabin wal kaskabih lan ramuan kaskab fala yahsuluh moko ora bisa hasil apa albur'uh waras illa bistimalihima angin kelawan nggunakaken asakan jabini wal kaskab angin kelawan nggunakaken asakan jabini wal kaskab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil azim la ya'lamu hadal maghrur annahu hina hassala al-ilma idza lam ya'mal bih takunul hujjatu alaihi akidun. Orang yang mencari ilmu kemudian dia itu mengira bahwasanya ilmu yang tidak diamalkan itu akan menjadi penolong baginya, menjadi penyelamat dalam hidupnya nanti di yaumil qiyamah, maka dugaan yang semacam itu atau keyakinan yang semacam itu adalah keyakinan kelompok-kelompok falasifah, kelompok ahli filsafat yang ba'idun anil haq, menjauhi dari perkara yang benar. Artinya sangat-sangat tidak mungkin
ilmu yang hanya sekedar ilmu saja, yang tak dibarengin dengan amal, itu bisa menyelamatkan kita nanti di yaumil qiyamah. Oleh karena itu Al-Imam Ghazali setelah menyebutkan kalimat ini, beliau langsung disambung dengan lafaz subhanallah. Subhanallah ini kalimat biasanya digunakan setelah menyaksikan sesuatu yang mengagumkan atau sesuatu yang aneh, sesuatu yang menakjubkan. Amrun ajabiyun. Karena begini, kata tadi, ketika ada orang yang yakin bahwa jika saya itu pinter walaupun tidak ngamal, itu nanti akan berpotensi selamat di akhirat, itu kan aneh. Satu keyakinan yang aneh, sehingga beliau menyebut subhanallahil azim. Ini kok aneh betul kan, begitu kan? La ya'lamu hadal maghrur. Orang yang tertipu ini, itu dia tidak tahu bahwasanya ketika dia menghasilkan ilmu dan ilmunya tidak diamalkan, maka justru ilmu yang dihasilkan tadi itu akan menjadi hujjah yang sangat kokoh nanti di yaumil qiyamah atas tambahan siksa baginya. Ini berdasarkan dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nas azaban yaumal qiyamati alimun lan la yanfa'uhu Allahu bi'ilmih. Manusia yang paling pedih siksaannya nanti di yaumil qiyamah yaitu orang alim, orang yang berilmu, berpendidikan, orang yang ngerti, namun ilmunya tidak dijadikan ilmu yang manfaat oleh Gusti Allah. Berarti hanya pinter secara materi. Kalau ujian fikih juara 1, nilainya sahih, berarti 100, tidak ada yang salah. Ketika ditanya sholat hukumnya apa, wajib, bisa menjawab. Namun apakah sholat? Tidak. Kemudian puasa Ramadan hukumnya wajib, dia menjawab. Apakah puasa? Oh tidak. Dia hanya bisa dan cerdas dalam hal materi, namun dalam hal amaliyah, prakteknya, pengamalannya, dia itu bodoh. Maka inilah nanti yang menjadi penyebab utama siksaan orang yang ngerti tadi itu lebih parah dibandingkan orang yang tidak tahu sama sekali. Detiman orang ngerti nikah pas tak ngelakonin syariat, melanggar syariat, tak ajalenin kewajiban, ini kedu sana bensek sana lebih sarah etembeng orang sepanjang tak tahu sekali. Orang yang ngerti bejeng nikah wajib tapi tak bejeng, bi orang yang tak bejeng pancen tak tahu ke bejeng, nikah seksana lebih parah orang yang ngerti bejeng tapi tak bejeng. Dulu saya sempat memberikan contoh antara santri yang tahu dan santri yang tidak tahu, hukumannya itu beda ketika sama-sama melanggar. Misalkan sekarang pondok pesantren mengumumkan bahwa liburan santri jatuh pada hari ini dan kembali hari besok. Semua yang hadir mendengar. Ada santri yang tidak dengar, dia sakit di kamarnya, akhirnya tidak dengar informasi.
terjadilah liburan, besok tidak ada yang kembali ke pondok, ini contoh. Maka kira-kira hukuman yang akan diberikan oleh pesantren kepada dua model santri tadi, yang satu paham, tahu, dengar informasi, dia telat, kemudian yang satunya tidak tahu memang kalau balikan pondok itu besok. Kira-kira hukuman lebih berat yang mana? Yang tahu, yang ngerti, yang dengar informasi tapi tidak melakukan. Padah ban sampian hianaten oleh teman dengan dua model teman. Yang pertama oning, yang kedua pancen leta oning. Maka jelas nanti marahnya sampian gara-gara dihianati itu lebih besar mengarah kepada orang yang tahu tapi memang sengaja menghianati, tak menepati janji, sedangkan yang satunya di situ malah memang tidak tahu kalau tempo waktu yang dijanjikan itu pada saat itu. Pasti sampean lebih kiren, lebih belis ke orang yang ngerti, tidak tahu ngerti, tapi pakun melanggar. Itu ini logika secara akliyahnya semacam itu. Bahkan dalam satu hadis di situ disebutkan al-ilmu hujjatun 'alaika hatta ta'mala bih. Ilmu itu akan menjadi hujjah yang beresiko kepadamu hingga ilmu itu nanti kamu bisa amalkan, atau hingga ilmu itu nanti kau amalkan. Artinya sampean ngaji, sampean sekolah, sampean nyari ilmu, itu sebetulnya memilih satu pilihan yang beresiko. Men sampean itu tak ngamalkan ilmunya, maka siap-siap ngajinya sampean makin, belajarnya sampean sekarang. Ini menjadi bukti yang sangat kuat bahwa kamu sudah punya ilmu dan kamu tidak ngamalkan ilmu. Makanya di ilmu ni kata nyaman, dan di ilmu juga tak nyaman. Nah, karena melepon di ilmu, belajar pondok, ngaji pondok, berarti memilih resiko. Paham nggih? Ini yang pertama. Namun fa iza amilta bihi kana al-ilmu hujjatan lak. Ketika ilmu sudah diamalkan, maka ilmu akan menjadi hujjah, bukti yang sangat kuat yang bisa bermanfaat terhadap dirimu nanti. Tinggal dapat nang yaumil kiamah. Oh, inilah anak yang dulu sudah menjalankan perintah Allah, yaitu belajar ilmu. Diamalkan. Oh iya, ini diamalkan. Oh bagus, nilainya plus, dia sudah melakukan tolabul ilmi. Yang kedua, ilmunya diamalkan, maka dia akan bahagia. Dari dua pilihan ini, itu menjadi tanggung jawab kalian masing-masing. Ada di tangan sampean masing-masing, resiko siap sampean rasakan masing-masing. Cuma resiko yang ringan itu adalah pilihan yang kedua ini. Punya ilmu tapi punya ilmu dan ilmunya diamalkan. Apakah itu beresiko, Pak? Ada resikonya juga. Resikonya apa? Akan sedikit teman nanti di dunia, dan siap-siap akan dibuli banyak orang, serta siap-siap menjadi orang yang asing di antara yang lainnya. Jadi kok ada santri yang serius dalam hidup, waktunya sholat, kemudian waktunya ada hal-hal yang maksiat dia tidak ikut-ikutan, maka siap-siap paling asing di antara yang lainnya. Yang lainnya ora-oraan,
pesoan, saling caci mencaci, dia sibuk baca Quran. Yang lainnya di situ sibuk tidur. Di waktu malam dia bangun tahajud di waktu malam. Nyeleneh pokoknya. Karena dia minoritas, masuk dalam kelompok kecil, sehingga dianggap orang nyeleneh dan dianggap orang tidak waras. Maka bisa disimpulkan di zaman sekarang itu lebih baik menjadi orang yang dianggap gila oleh kebanyakan orang daripada dianggap waras tapi secara syariat dia itu adalah orang yang junun atau majnun, orang yang gila tak berakal. Oleh karena itu dalam sabda Nabi yang lain ini juga diperkuat bahwa orang yang berani memilih untuk tak mengamalkan ilmu itu siap-siap disebut sebagai orang yang tak berakal. Bahwasanya di sana ada ungkapan Ibnu Adam, ati' rabbaka tusamma akilan, taatlah kalian kepada Tuhanmu maka kamu akan disebut orang yang berakal. Artinya taat di sini ilmu walaupun sedikit ya sampean gunakan untuk menjalankan perintah Allah, maka sampean sudah menjadi orang yang berakal. Jika demikian, wala ta'sihi fatusamma jahilan, jangan maksiat kepada Allah maka nanti kamu akan disebut orang yang bodoh. Berarti bodoh itu bukan hanya orang yang tak berilmu, tapi melainkan orang yang punya ilmu tidak diamalkan ilmunya, tetap digunakan untuk maksiat. Paham ya? Ini yang dimaksud dengan orang alim secara pandangan dan penilaian banyak manusia, tapi hakikatnya di situ dia itu bodoh. Karena endi ilmu tapi tak iamal lagi. Endi songkok tapi songkok kewe sandal. Endi gelambih tapi gelambihnya tak yang kui aroma sajelap. Kemudian teronga karena lapar, ingin tidak kelaparan tapi tidak mau makan, itu sama semua, bagian daripada judul. Ayyuhal walad la takun minal a'mali muflisan. Oh, ini ada satu riwayat bahwasanya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi qaddasallahu sirrahu pernah beliau itu dilihat dalam sebuah mimpi. Ketika beliau sudah meninggal, ada orang yang bertanya, mal khabaru ya Abul Qasim, apa kabar wahai Abul Qasim? Apa jawaban Syekh Junaid ini? Beliau ini ulama, wali juga. Tahatil kal ibarat wa faniyatil kal isyarat. Semua pembicaraan saya, ungkapan-ungkapan bahasa yang keluar dari lisan saya itu tidak ada gunanya semua. Hancur, tidak berfaedah, tidak bisa membantu saya. Isyarat-isyarat yang selama di dunia saya berikan kepada orang-orang untuk taat ke jalan Allah atau mengikuti jalannya Gusti Allah itu tidak ada gunanya. Ternyata yang bermanfaat untuk Syekh Junaid Al-Baghdadi, tokoh sufi yang sangat terkenal, beliau juga ulama, yaitu wa ma nafa'ana illa raki'atun raka'naha fi jawfil lail. Hanya ada beberapa rakaat salat saja yang saya lakukan di tengah malam, dan itulah yang membuat saya sampai di makom sekarang ini. Intinya beliau itu bahagia setelah meninggal hanya gara-gara amalan sedikit, yaitu pernah sholat beliau
di waktu tengah malam. Berarti ini menunjukkan dari sekian banyak ilmunya beliau itu tidak ada gunanya, tidak membantu beliau. Yang membantu sedikit ibadah di tengah malam. Kenapa? Karena itu amalan. Ini bukti bahwa mengamalkan ilmu walau sedikit itu sangat bermanfaat terhadap kita nanti di yaumil qiyamah. Dan ini ada satu catatan bukti bahwasanya orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan itu sama sekali ilmunya tidak ngefek. Ini nanti disebutkan ada satu perumpamaan. Lau kana ala rajulin fi bariyatin asratu asyafin hindiyah. Misalkan ada seorang laki-laki yang berada di tengah alas atau hutan. Dalam dirinya itu terdapat 10 pedang Hindi. Pedang Hindi ini termasuk pedang yang lumayan keren untuk dijadikan senjata. Bukan hanya 10 pedang saja, melainkan ada beberapa senjata yang lain yang melekat pada tubuhnya. Orang laki-laki ini pemberani dan ahli perang, berada di tengah hutan. Namun tiba-tiba ada seekor macan datang menyerang dirinya. Fama dhannukah, maka apa dugaan kalian setelah ini? Apakah laki-laki ini bisa selamat atau bisa celaka? Kira-kira ini berani orangnya, ahli perang, diserang harimau atau macan di tengah alas dan dirinya dipenuhi dengan senjata. Kira-kira bisa selamat apa tidak orang ini? Wa minal maklum, jawaban yang sangat-sangat maklum diketahui oleh banyak orang, bahwasanya dia tidak bisa melawan harimau tadi atau macan tadi kecuali dengan bergerak atau menggerakkan senjatanya dan memukul pedangnya. Tidak bisa selamat dia kalau hanya diam saja. Ketika diserang oleh macan, senjatanya satu pun tidak ada yang dipakai. Jelas harimau atau macannya pun juga tidak akan takut. Fakadha law qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alatin ilmiyah wa ta'allamaha wa lam ya'mal biha la tufidu illa bil amal. Begitu juga ada seseorang yang ngaji sampai 100.000 persoalan ilmu, kemudian dia mempelajarinya, mendalaminya, namun satu pun tidak ada yang diamalkan. Maka sekian banyak masalah ilmu yang sudah dikaji itu sama sekali tidak ada gunanya dalam hidup orang tadi kecuali dengan diamalkan. Ini ada satu contoh lagi yang dari kemarin sudah saya jelaskan. Misalkan ada seorang laki-laki yang punya penyakit panas, punya penyakit kuning misalkan. Lalu untuk menyembuhkan dia, maka harus dikasih ramuan sakanjabin. Ini saya tidak tahu ramuan apa. Ini kayaknya di Arab. Atau ramuan kaskab. Ini salah satu ramuan untuk orang yang sakit panas. Kemudian ramuan itu sudah ada di tangannya, sudah ada di hadapannya, namun ramuan itu tidak digunakan. Kira-kira sembuh apa enggak? Ya sama dengan target dokter itu oleh obat-obatan, kemudian obatnya disimpan di rumah sampai kayak apotek, saking lengkapnya ini.
efeknya kepada dia tidak ada, cuma capek saja, bolak-balik ke puskesmas misalkan, bolak-balik ke dokter. Lah ini disinilah letak daripada problem masalah-masalah umat-umat yang gagal sebelum kita di zaman dulu. Banyak orang yang semangat ketika mondok, semangat ngaji, semangat belajar, semangat menghafal, namun tak ada satupun niatan ilmu yang diperjuangkan itu untuk kemudian nanti diamalkan ketika di masyarakat. Sehingga keberadaan ilmu yang ada pada dirinya itu nasyam mansiya, lupa dan dilupakan. Walhasil ketika pulang dari pondok berbaur dengan masyarakat, tidak ada perbedaan antara alumni pesantren, alumni orang-orang berpendidikan dengan orang-orang yang tak berpendidikan. Kesalahannya sepele, hanya dalam hal tidak ada keinginan untuk mengamalkan ilmu. Mengamal lagi pasti beda, pasti muljah, nasibnya di situ pasti berbeda dengan yang tak berilmu. Walau qara'tal ilma mi'ata sanah wa jama'ta alfa kitabin wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.